Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pembiaran yang Kau berikan sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan akts lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami juga boleh menaikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, ungkapkan firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat pertama sampai ayat 20. Kisah Para Rasul 14 ayat pertama sampai ayat 20. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka susah terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani dan mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka puasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melemparkan kedua rasul itu dengan batu. Rasul-rasul itu mengetahui penyikiran mereka kota-kota di Kanionia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah duduk berbicara. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang itu banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dengan dalam bahasa Likaonia, "Dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, mereka karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya tetap di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul itu. Mereka itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak dan sambil berseru, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan zaman lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kewajiban, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberitakan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu melempari Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengiringi dia, bangkitlah ia lalu mau masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas dan ke Derbe. Kita perhatikan firman Tuhan, bagaimana pelayanan Paulus bersama Barnabas dalam memberitakan tentang Yesus Kristus.
tapi yang sangat menarik. Mereka banyak dikuatkan melalui berita tentang Yesus Kristus. Tapi yang sangat menarik pagi ini dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang kedua. Tapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar dan saudara-saudara itu. Inilah yang terjadi pada masa-masa kehidupan manusia. Kalau hatinya tidak dijaga, kalau hatinya tidak disucikan, kalau hatinya tidak benar, yang timbul apa yang terjadi? Dikatakan ada mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, mengadakan sesuatu yang tidak baik, ojo-ojo orang yang tidak baik, sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik. Betapa penting kita pikiran kita yang suci, hati kita yang suci, pandangan kita yang suci, supaya kita berjalan dari pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak pimpinan Roh Kudus, hati kita bisa dikuasai oleh perkara-perkara yang tidak baik. Maka Alkitab jelas berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Karena tiga dijaga hatinya, apa terjadi? Katakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melemparkan kedua rasul itu dengan batu. Terjadilah kegerakan, bukan kegerakan Roh Kudus yang berkarya, tapi daging. Itulah mereka berusaha untuk melemparkan Paulus dan Barnabas dengan batu. Betapa penting kalau kita tidak menjaga hati. Siapa saja bisa dipakai iblis sebagai alatnya untuk merusak pekerjaan Tuhan, untuk menghina orang lain, untuk menyiksa orang lain. Bahkan bisa terjadi untuk suami menyiksa istrinya, atau istri menyiksa suami, atau orang tua menyiksa anak, dan anak juga bisa memukul orang tua. Kenapa? Tidak menjaga hati dengan baik, tidak menjaga pikiran dengan baik, hati yang tidak disucikan, pikiran yang tidak disucikan, perbuatan yang tidak disucikan, timbullah sesuatu tidak baik dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam negara, dalam gereja. Sebab itu kita jaga hati kita dikuasai oleh hal yang lain. Maka jagalah hatimu dikuasai oleh Roh. Hati kita berikan pada Roh Kudus yang menguasai dari hidup kita, sehingga pagi hari ini kita bangun, hari ini pagi kita bekerja, kita berdagang, kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berumah tangga yang bahagia, sebab kita mau menyalipkan keinginan daging, kita mau menyalipkan dari hawa nafsu kita mau menyalipkan dari hal-hal yang nggak baik, sehingga kita mau, bagian kita mau memikul salib untuk mengikuti Dia. Mungkin perasaan kita, harga diri kita yang sering mengganggu, orang marah, berbuat yang terbaik, tapi kita singkirkan semua yang menonjol adalah Kristus yang ada di hidup kita semua. Amin. Kita belajar seperti Yesus, Dia tidak mempertahankan akunya atau harga diri, maka Dia menjadi hamba yang hina, yang tidak berdaya. Ingat Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dia mengosongkan diri menjadi hamba yang hina dan mati kaisar. Dia mau menyampaikan diri kita supaya demi kebahagiaan rumah tangga, demi keutuhan rumah tangga, demi pelayanan kita dalam hidup kita bekerja atau di mana saja berada. Yang hati kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik atau dia hasut, tapi kita dikuasai tidak mau melakukan yang tidak baik. Jadi Roh Kudus masa hidup kita hari ini, kita berjalan, bekerja, berdagang, kita mau jadi pimpinan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami kata oleh orang yang tidak baik. Jagalah hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup yang Kau berikan tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berarti Tuhan. Kami tidak mau menyakitkan hati orang, dan kami mau menyalipkan daging kami
Terima kasih Bapa, sebentar kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, sertai perjalanan kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Pelihara mereka, hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka. Pelihara keluarganya, dan kami bersyukur pandemi menjadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.